kalau kita baca Alkitab, ya, di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita akan melihat bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang-orang yang kenal Dia, yang beribadah kepada Dia, dan yang tidak. Ada banyak contohnya, tapi salah satu ayat yang mau saya bacakan ini di kitab Maliaki pasal 3. Biasanya kitab ini dikenal sebagai kitab persepuluhan, ya. Kalau kita baca di Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit kepadamu dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saya punya teman dulu, ya, yang dia pernah bagikan, dia bilang satu-satunya ayat di Alkitab yang Tuhan bilang ujilah aku, ya, itu di kitab Maliaki 3 ini. Nah, tapi kalau kita baca lebih lanjut lagi, ya, ini di ayat 16, 17, dan 18, ini menarik sekali. Dikatakan begini, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi ada kitab peringatan. Ya, di kitab Wahyu itu dikatakan ada kitab kehidupan, lalu ada kitab yang mencatat apa yang kita perbuat, ya. Kemudian ada pembagian reward di situ. Kita juga bisa lihat di bagian lain tuh kitab tentang rencana Tuhan bagi kita, ya. Kemudian waktu kita berdoa, ya, ada menariknya. Nah, di sini dikatakan ada kitab peringatan yang ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Kemudian ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Lalu ayat yang ke-18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi ini ada janji bahwa ada pembedaan, ya, ada perbedaan. Perbedaan itu sesuatu yang ya beda, tapi kalau pembedaan itu memang Tuhan membuat itu berbeda, ya. Perlakuan yang berbeda antara orang yang orang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dan siapa yang melihat hal itu? Kita, ya. Ini kan kitab Maliaki ini kan waktu ditulis kan kepada orang-orang yang beribadah kepada Dia, ya. Ada teguran, ada janji yang dikatakan, ya, bahwa ini loh, ini perintah Tuhan, ini janjinya seperti ini. Kalau kamu lakukan, maka kamu nanti akan lihat perbedaan antara orang yang melakukan dan yang tidak. Nah, kalau kita lihat misalnya dari perjanjian lama, ya, di kitab Kejadian, kita baca mengenai Abraham. Ketika Abraham itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bahkan kalau dihubungkan, ya, Abraham itu hidup sebelum zaman Taurat, ya, karena zaman Taurat itu kan 10 hukum Taurat dan semua berbagai macam aturan yang diturunkan itu, yang dibuat, ya, untuk orang-orang Israel pada masa itu, kan dimulai sejak orang Israel keluar dari Mesir, kemudian Musa naik ke gunung, kemudian ada hukum Taurat diberikan, lalu banyak aturan yang diberikan, ya. Jadi Musa itu hidup lama setelah masa Abraham. Tapi Abraham sendiri itu yang tercatat di Alkitab sebagai orang yang pertama memberikan persepuluhan, ya. Kemudian ada Yakub juga, dia membuat nazar, ya, bahwa dari segala yang dia peroleh akan dia kembalikan 1/10, ya. Nah, mereka melakukan hal itu karena pasti ada
ada satu hubungan dengan Tuhan, ya. Memang tidak dicatat ya, kenapa sampai seperti itu, tapi ada hal yang menarik kalau kita lihat. Waktu Abraham itu eh, ada di Gerar, kemudian dia pernah, karena ketakutannya, dia bilang bahwa Sarai ini adalah eh, adiknya, ya, saudara perempuannya. Sehingga Raja Raja Gerar, ya, Abimelek itu mau mengambil Sarai itu sebagai istrinya. Tapi kemudian Tuhan datang pada waktu malam dalam mimpi kepada Abimelek dan dikatakan engkau harus mati, ya, karena itu yang kau ambil itu istri dari seorang nabi, ya, dari hambaku. Lalu Abimelek bilang, ya Tuhan, aku nggak tahu, ya. Kemudian disuruh kembalikan. Lalu yang menarik adalah begini, Tuhan bilang sama Abimelek, kamu minta dia doakan kamu, kalau enggak kamu mati, katanya. Jadi ini menarik sekali gitu ya, waktu dikembalikan ketakutan ya mereka semua itu, dan mereka minta Abraham berdoa untuk Abimelek dan juga untuk orang-orang yang ada di sana, ya, di Gerar, di istananya. Dan dikatakan waktu Abraham berdoa, maka mereka tuh bisa punya anak, bisa melahirkan. Nggak tahu itu konteksnya, apakah ketika itu belum didoakan, orang-orang yang hamil itu sudah waktunya kok belum melahirkan juga, ya. Mungkin akan seperti itu, ataukah mereka mandul. Tapi yang menarik adalah Abraham sendiri waktu berdoa untuk Abimelek, dia sendiri belum punya anak, ya. Jadi ini satu hal yang menarik. Kadang-kadang kan ada orang-orang yang tidak mau didoakan oleh pendeta yang tidak punya anak, ya. Padahal pendetanya mungkin gerejanya besar, ya, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi karena nggak punya anak, maka ada beberapa orang yang nggak mau didoakan, ya, karena takut nanti nggak punya anak juga gitu. Tapi kita lihat contoh Abraham. Abraham belum punya anak, tapi Tuhan pakai dia untuk mendoakan Abimelek dan orang-orang ada yang di Gerar sehingga mereka bisa punya anak, ya. Jadi yang mengerjakan atau memberikan jawaban doa itu adalah Tuhan, ya, bukan orang yang mendoakannya. Orang yang mendoakan itu cuma alat saja gitu, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa Abraham dibedakan, ya, daripada orang lain. Kemudian kalau kita baca mengenai Yakub, hal yang sama. Dia kerja di Laban, kemudian Laban bisa bilang begini, aku ngerti nih, aku diberkati karena engkau, ya, oleh karena itu kamu kerjalah di sini, ya. Itu juga yang terjadi pada Abraham sebenarnya. Ketika Pikol, ya, ada panglima perang, ya, ada raja yang datang bilang begini, ya, Abimelek juga bilang begitu, ya. Abimelek dan Pikol, tentang panglima perangnya, bilang begini, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Karena itu ayo kita buat perjanjian supaya kita jangan ribut gitu. Itu orang lain yang melihat, ya. Ini lebih seru lagi, ya. Ya. Jadi mereka mengakui bahwa Tuhan menyertai Abraham. Lalu yang Yakub juga begitu. Laban melihat bahwa Tuhan menyertai Yakub. Demikian juga Yusuf. Waktu Yusuf itu ada di Mesir, dia kerja di rumah Potifar. Potifar melihat, wah, ini orang disertai Tuhan. Sehingga apapun yang dia kerjakan berhasil. Akhirnya seluruh miliknya dipercayakan pada Yusuf untuk Yusuf kelola. Dan berkat Tuhan makin banyak dalam kehidupan Potifar karena Yusuf yang dipercayakan untuk mengelolanya, ya. Jadi orang melihat gitu. Kemudian waktu Yusuf di penjara juga begitu, ya. Kepala penjara melihat, wah, ini orang punya favor. Jadi dipercayakan seluruh tawanan dipercayakan pada Yusuf. Kunci penjara yang pegang Yusuf. Jadi kepala penjara tenang-tenang aja di rumah. Ya, kalau zaman sekarang mungkin dia tinggal pakai WhatsApp aja, dia lihat, dia tanya Yusuf, semua oke, ya. Jadi dari perjanjian lama pun kita melihat bahwa Tuhan tuh membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Dia dan yang tidak, ya. Lalu kita baca mengenai Daud, hal yang sama juga terjadi.
Di perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus itu berdoa di taman di Getsemani, salah satu bagian doa yang dia ucapkan itu ada di Yohanes 17 ayat 22 dan 23 ya. Coba perhatikan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Perhatikan ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi ini doa Tuhan Yesus, ya. Salah satu yang dia doakan adalah agar dunia tahu. Apa artinya dunia? Yaitu semua orang. Agar semua orang tahu, tidak hanya orang-orang Kristen, tidak hanya murid-murid Yesus, tapi orang-orang yang tidak kenal Tuhan, para penjahat, dan semuanya. Mereka tahu, mereka melihat, mereka menyadari bahwa Allah Bapa itu mengasihi kita, murid-murid Yesus, sama seperti Allah Bapa mengasihi Yesus. Ya. Pernah renungkan nggak gitu? Bahwa ini doa Tuhan Yesus. Bukan karena kita tidak pernah berbuat salah, bukan. Tapi karena kita adalah murid-muridnya. Dan dalam konteks perjanjian baru, kita yang sudah terima Tuhan Yesus itu kita menjadi ciptaan baru, kita menjadi anak-anak Allah. Dan di Matius 7 Yesus berkata, Bapa manakah di antara kamu ya yang kalau anaknya minta roti atau minta ikan, maka akan memberikan ular atau kalajengking atau memberikan batu ya. Jadi dikatakan, kamu aja yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Jadi dia mau katakan, jangan ragukan tentang kasih Bapa. Dia begitu mengasihi kamu. Dan khususnya dalam konteks perjanjian baru, kita yang sudah terima Tuhan Yesus, ada Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu mengajari kita untuk berseru, ya Aba, ya Bapa. Bukan sekedar panggilan nama saja, tapi membuat kita sadar bahwa kita ini anak-anak Allah. Dan kita panggil dia sebagai dengan ucapan Aba Bapa atau Dedi ya, atau Papi atau Ayah atau Babe ya. Itu ucapan yang paling dekat antara seorang anak dengan ayahnya. Kalau kita menyadari itu, kita konsep berpikir kita akan beda ya. Memang kita ini hubungan kita dengan Tuhan, apalagi kita melayani Tuhan ya, kita hambanya, dia Tuhan. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Nah kita ini hamba, sudah dibeli dengan lunas ya, harganya sudah dibayar. Kita tuh udah nggak punya nama lagi ya. Kalau Paulus bilang dia ini doulos itu hamba yang sudah dibeli dengan lunas dan dia udah nggak punya hak atas hidupnya, tapi dia percayakan semua hidupnya itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, itu pengertian yang perlu kita pegang juga. Tapi jangan lupa di sisi lain kita adalah anak-anak Allah. Dan kalau kita hidup dalam tuntunannya, maka dengan sendirinya apa yang dia janjikan itu terjadi. Bahwa dunia akan melihat bahwa kita itu dikasihi oleh Allah Bapa dengan kasih yang besar, dan kasihnya itu sama seperti kasih yang dia berikan juga kepada Yesus, ya, anaknya yang tunggal. Dikatakan di kitab Roma ya, kita ini akan dibentuk serupa dengan dia, dengan Yesus, supaya Yesus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Nah, kesadaran bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan, seringkali itu apa istilahnya ya, tertutupi atau kecampur ya dengan satu perasaan tidak layak, merasa kita ini orang yang berdosa ya, dan juga kecampur dengan perasaan bahwa kita ini seorang hamba yang tidak punya hak apa-apa ya. Memang betul juga, tapi kita mesti lihat konteksnya.
Sebab kalau kita ada pandangan lagi ya, dikatakan bahwa kita ini hamba Tuhan, kita udah nggak berhak minta apa-apa ya. Itu dari satu sisi, tapi jangan lupa Tuhan mengajarkan kita untuk minta. Bahkan Paulus yang mengatakan dia adalah hamba yang sudah dibeli dengan lunas ya, dia adalah doulos ya. Tapi dia juga bilang bahwa di Filipi 4 ya, ayat 6 dan 7, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi dia bilang, walaupun kita ini hamba, tapi kamu jangan khawatir, kamu punya keinginan, nyatakan dalam doa dengan ucapan syukur. Jadi ini hal yang dia bilang, kamu jangan takut. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya. Ada banyak janji yang dia berikan. Ya. Lalu kalau kita baca kitab Efesus misalnya, ya Paulus bilang betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi dan betapa dalamnya kasih Kristus, dan kasih itu melampaui segala macam pengetahuan. Ya. Itu firman Tuhan bilang demikian ya, bahwa dia begitu mengasihi kita. Ya, kita nggak perlu khawatir ya tentang kasihnya. Kasihnya begitu besar. Nah, kemudian kalau kita baca di kitab Yohanes pasal 1 misalnya ya, dikatakan bahwa dari kepenuhan Yesus itu kita menerima anugerah demi anugerah, atau favor upon favor, grace upon grace. Jadi ada banyak anugerah, ada banyak favor yang dia berikan yang tersedia bagi kita. Nah, khususnya Injil Yohanes itu ditulis oleh Yohanes, dan Yohanes menyebut dirinya sebagai sebagai murid yang dikasih oleh Yesus. Nah, kita perlu belajar merenungkan ya bahwa Allah Bapa mengasihi kita sama seperti Allah Bapa mengasihi Yesus ya. Jadi waktu kita berdoa, kita menaikkan permohonan kita, ya, kita berdoa kepada Bapa, ya, kita naikkan doa kita itu di dalam nama Yesus. Nama itu yang menjadi jaminan ya tentang apa yang dijanjikan bagi orang-orang percaya. Nama itu yang melayakkan kita untuk bisa memanggil Dia ya Aba, ya Bapa. Nah, dalam prakteknya tentu ada tuntunan dari Roh Kudus ya, bagaimana menaikkan satu permohonan, apa yang mendasari doa kita, ada janji Tuhan. Itu sebabnya kita perlu belajar terus ya, belajar membaca, merenungkan firman-Nya. Lalu Roh Kudus akan menunjukkan kepada kita, kekristenan itu memang pengalaman ya, pengalaman berhubungan dengan Tuhan ya, relationship ya dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar satu teori yang kita perdebatkan, lalu kita pertentangkan antara satu ayat dengan ayat lain, dan isinya cuma satu perselisihan ya, argumentasi, dan nggak ada manfaatnya ya, buat apa ya. Jangan lupa bahwa ada banyak hal yang sebenarnya dibuat oleh Yesus ketika dia ada di muka bumi ini, tapi tidak dicatat. Yohanes bilang kayak begitu, karena kalau dicatat semuanya nggak akan muat ya buku yang ada di dunia ini. Tapi yang dicatat itu sudah cukup supaya kita percaya kepada Yesus, percaya akan kasih-Nya, lalu kita oleh iman kita, karena kita baca firman-Nya, kita percaya firman-Nya, lalu kita izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita, maka timbul iman. Ya, oleh iman itu kita memperoleh hidup ilahi, memperoleh zoe, ya, hidup yang memang yang sangat baik, hidupnya Allah ya. Ada janji kesembuhan, kesehatan, berkat, kelimpahan yang memang itu disediakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, jadi sekali lagi, mari belajar renungkan tentang kasih Tuhan. Jangan lupa bahwa God is love ya, Allah adalah kasih. Jadi kasih-Nya itu yang Dia nyatakan lewat Yesus, yang kita bisa pegang ya, kita bisa nikmati.
Haleluya. Amin.